Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencaksilat se-Indonesia sing Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking Mbak Sate. Nggih, kembali lagi di channel Andrean Pratama Lur. Hahaha. Apa kabar semuanya para saudara-saudariku dimanapun berada? Salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjangan semuanya. Nggih, pada kesempatan kali ini Lur. Nggih. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial. Kira-kira tutorial apa ya? Nah, ya kan? Kira-kira tutorial apa? Lah, pada kesempatan kali ini juga bikin tutorial, juga bisa untuk ya mengingat-ingat masa kita latihan dahulu kala. Ini sebuah benda, sebuah barang ini yang akan saya bikin tutorialnya, okay? Yaitu saya akan membuat tutorial membuat samsak. Nah, samsak itu kalau bisa dibilang zaman sekarang yaitu pecing. Pecing kan buat latihan seni, ya kan, yang ada dibuat di apa? Perut, terus buat ya ini buat untuk menahan tubuh. Nah kan isinya pancing kan paling enggak busa kayak gitulah. Kalau zaman latihan saya dulu itu tidak pancing, itu membawa samsak itu dari sebuah blabak ya, blabak bangunan yang kita modifikasi sedemikian mungkin untuk menjadi samsak kalau zaman saya latihan dulu. Belum ya, pecing ada tapi ya di latihan lain. Kalau saya dulu buat sendiri samsaknya ya, dan ini alternatif buat para yang daerahnya luwosok, gunung, jauh di kota, bisa alternatif membuat ini, ya kan? Bisa alternatif membuat ini Lur. Ini sama saja fungsinya ya, cuman kita tutorialnya sederhana aja lah ya, mengirit artinya kita juga mengirit biaya ya, juga bisa kelingan zaman biyen, dan fungsinya samsak itu buat apa juga apa. Nah ini Lur, kita sudah siapkan bahannya, tidak usah lama-lama lagi nggih. Yang terutama yaitu sandal nggih, sandal bekas 2 ya. Terus yang kedua yaitu ini triplek Lur. Ini triplek, aslinya itu blabak nggih, buat bangunan itu. Ini buat contoh aja ya. Ntar kalau triplek ini ketipisan, ntar sekali pukul pasti patah. Paling enggak blabak ya ukuran ya 4 cm sampai 5 cm lah kayak itu. Kalau ini ketipisan ini nggih, yang cari yang kuat. Dan kalau masalah ukuran panjangnya paling enggak bisa untuk segini lah. Ini berapa ya? 40 cm kalau nggak salah, ini kurang lebihnya kayak gitu, kayak gini, segini panjangnya nggih. Kalau saya kasih tahu cara makainya gimana, ntar kita buat dulu nggih. Dan terus yang kedua alatnya yaitu ban dalam motor nggih. Ini ban ya, ini cara sederhana mungkin ini untuk mengirit bahaya, soalnya kita mengirit untuk kedepannya lagi kan masih banyak tahapannya ya. Yang pertama kita gini Lur, kalau nggak kelihatan kameranya agak ke bawah. Nah ini ya kan, ini cara mudahnya, cara simpelnya kayak gini. Nah kayak gini ya, kayak gini. Terus banyak ini taruh di bawahnya sini. Terus nah ya kan, kalau bahannya masalah ban dalamnya itu, kalau masalah panjang dikira-kira sendiri, yang penting bisa menutupi dari sandal ini kayak gini ya kan. Kita tarik, pokoknya kita tarik oke. Nah kita udah kayak gini Lur. Nah hingga menutupi bentuk. Nah bentar, nah ini.
Ini buat contoh aja lur ya. Nah, ini harus kencang. Nah gini ya kan jadinya ini. Nah ini kita cukup segini aja udah, ini buat contoh aja. Oke, terus nanti yang terakhir kita ugetkan serempetkan di sini. Nah kayak gini, ini sudah jadi, tapi ini cuma contoh, harusnya bisa menutupi dari sandal ini semuanya. Nah ini kurang tarikan juga, soalnya contoh aja guys, sementara juga ini harusnya bar ini menutupi sandal semuanya. Nah kayak gitu ya. Cara penggunaannya tidak angger, tidak asal-asalan. Biasanya kan ada yang begini, nah ada yang begini ya kan, ini salah ya kan, ini salah, bahaya kalau begini. Nah terus penggunaannya begini, nah begini lur, oke. Terus adik-adik ini, nah sini jadinya ini dipegang atas, ini dijengkut sama apa, sama lengan, ini bawahnya dipegang kayak gini. Nah kayak gini ya. Cara pangkat tidak begini, ntar bahaya, agak begini, agak nyerang begini, nah kayak gini. Nah gitu ya, enggak, kalau begini salah, begini harus ada D, harus di, nah gini ya, agak nyerang begini, harus diingat-ingat. Inilah kurang lebihnya gitulah. Terus kegunaannya banyak sekali untuk melatih pukulan, nah tendangan, biar pas sasaran tendangan A itu sasarannya di mana, harus biar teracaknya, oke, ujungnya kaki jari sini biar pas, nah gitu ya kan. Pukulannya pentolan loro itu harus mancap, jret jret gitu. Nah itu kayak tidak ada patching ya kan. Ini cuman flashback sama latihan dahulu zaman saya. Kalau para mas-mas, para senior yang dulu zamannya masih pakai dempel kayak gini, komen di bawah ya kan. Katanya warga senior dahulu biasanya kayak gini pakainya. Oke. Itu adik-adik saya itu dari dulu sudah saya pasti saya buatkan loh kayak gini. Saya suruh membuat kayak gini. Kayak gitu, suruh saya buat kayak gini. Jadinya dari awal kita buka latihan sampai sekarang pun masih saya buat kayak gini. Apa, samsak kayak gini. Banyak kegunaannya, nggih. Ini. Nah, kenapa kayak gini, Lur. Tapi ini banyak harus menutupi, nggih. Banyak harus menutupi kayak gini. Semuanya harus menutupi, ditutup rapat semuanya. Ntar kelihatannya kalau kurang tebal sandalnya bisa ditumpuk dua kayak gitu. Tapi papanya harus itu tadi yang berabak paling enggak 4-5 sentinan ya, yang penting kuat, tidak patah. Kalau ini triplek, ini cuma contoh aja, soalnya tadi di rumah aja adanya cuma ini kalau ditendang pukul jerat ini patah ini kalau kayak gini ya. Itu cuma 3 ini aja bisa membuat pukulan sampean, tendangan sampean mantep ntar. Sudah mendalami ya enggak masalah kalau ada patching, ya patching enggak masalah. Kalau jauh-jauhnya buat beli alat-alat olahraga kayak gitu, kalau jauh ya alternatifnya ini ya kan. Paling enggak di daerah lain adalah yang menyerupai kayak gini, tapi banyak tidak ini pasti banyak ya kan. Kalau sini ya ini Lur, untuk mengirit gaya kayak gitu ya. Kegunaannya sama, fungsinya sama, patching barang pun sama, cumanya kan kalau patching kan sudah zaman sekarang. Nah ini kalau dulu saya pakai ini Lur, ini flashback, tutorial sederhana ini ya kan, tutorial sederhana. Oke.
Yang penting fungsinya dan tujuannya sama, untuk melatih pukulan, untuk melatih tendangan, fungsinya sama dengan patching kayak gitu. Dan dari dulu tuh sampai sekarang pun di sini tidak ada bisa dibilang matras, guys. Kalau jatuhan guys, jatuhan di halaman, di aspal kayak gitu. Yang penting kita sebagai pelatih bisa juga untuk mengukur kapasitas siswa. Nggak mungkin lah badannya kecil kita harus fisik yang kayak zaman dahulu. Kita kan sudah zamannya zaman sekarang. Kalau dibuat zaman dulu kan pastilah banyak keluhannya. Gimana lagi, cuma seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, ya kan, pasti siswa pikirannya luweh mulai sing enteng. Paham loh kata-kataku? Paham ya pelatih? Kita keras-keras mati siswa ya, kita harus mendidik, tidak wangger, tidak wogros kayak gitu. Ntar kalau kenapa-napa siswa, ya pelatih tanggung jawab, ya kan, pelatih tanggung jawab. Ya bener, apa itu sejahtera ora butuh wong aleman, sejahtera apa kuat lah kaunono ra kuat matuwo lah, itu perlu digarisbawahi. Itu kan dalam arti ya kuat gini, apakah apa itu namanya, tergantung kita melatih saya pribadi. Zaman latihan saya keras kayak gini itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan apa, sudah agak diringankan, sudah agak, ya intinya diperkecil atau dipermudahkan lah. Makanya buat para adik-adik, kalau dilatih mas pelatih, mbak pelatih, harus bisa memahami, harus bisa mempraktekkan, harus bisa diresapi ilmunya kayak gitu. Nih para adik siswa yang latihan saat ini, sampai harus bersyukur tidak latihan zaman dulu. Begitu pula lahirnya sampean pun lahir tahun-tahun 2000, 2001, 2002, 2003, ya kan, itu sudah ya alhamdulillah bisa dibilang enak ya enak, enggak ya enggak, itu tergantung sampean menjalani aja kayak gitu. Oke. Yang penting apa toh, kita harus kebanyakan siswa itu kita pelajari unggah-ungguh, kita ajari sopan santun, kita ajari kerohanian, kita ajari keesaan. Ntar kalau materi sambung itu pun di belakang sambil berjalan kayak gitu, ya kan. Ya isyaratnya 2 hari gelut dalam arti sambung, tapi di isyaratnya 2 hari sambung 2 hari gelut tuh tahu tempatnya, tahu situasinya kayak gitu, bukan karepe dhewe, bukan wis intinya kayak gitulah. Di lapangan banyak kejadian kayak gitu, itu buat pembelajaran kita semua. Oke. Banyak yang kejadian di lapangan, ditendang ya kayak gitu, habis ditendang kayak gitu, lah itu buat pembelajaran kita semuanya. Kita para pelatih itu melatih adik bisa, melatih kayak gitu bisa, sangat bisa, tapi kita harus berpikir yang lebih panjang. Begitu pula anak tersebut, siswa kita itu anak-anak orang lain, ya kan, anak orang lain. Kita didik yang umumnya, yang berbudi luhur, menghargai satu sama lain, menghargai yang lebih tua, menghargai terutama orang tua kayak gitu, bisa nurut, itu yang terpenting kayak gitu. Ya, khusus adik-adik harus semangat latihannya, ya, nggak usah bolos-bolos, tidak usah dulan-dulan, ya, yang masih sekolah belajar, ya, nggak usah arep dhewe. Sudah ikut isyarat itu harus bisa membagi waktu, endi wae dulan, endi wae sekolah, endi wae latihan, ya, harus bisa membagi waktu. Para adik-adik yang masih sekolah itu, dan para
para pelatih harus tetap semangat untuk melatih adik-adiknya untuk mengembangkan ilmu ekstra yang berbudi luhur, tak benar dan salah ya lur ya. Thank you lur ya, cukup segitu saja dari saya tadi. Ini cuma sharing-sharing aja, flashback sama latihan dulu dan tutorial ini samsak sederhana kayak gitu. Dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan semuanya dimanapun berada. Oke, dibantu channel Andrian Pratama lebih berkembang lagi lur. Channel arus bawah ya kan, ingin berkembang. Hehe. Dan tanpa sampai semuanya channel ini tidak berjalan sampai sekarang. Oke. Yang penting salam persaudaraan dari organisasi manapun. Kita harus menjalin saudara, kita harus menjalin persaudaraan kayak gitu. Oke, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.